Shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada saat ini. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, ketika kita membawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau memuji Tuhan, kita percaya hadirat Allah akan kita rasakan pada saat ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan lebih dalam lagi, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Kau tahu segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah tidak ada batasnya. Allah sanggup bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bertatalah atas puji-pujian kami ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada pada saat ini, mari berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, mari kita mulai menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berikan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dialah Bapa kita yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. We worship you Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kebaik dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi sebuah lembah kekelaman. Mungkin saat ini kita menghadapi sebuah badai percobaan. Tapi kita percaya kita punya Allah yang setia. Kita percaya kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari perlahan angkat tanganmu dan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Angkat tanganmu, katakan,
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan, sebab Engkau tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tiada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan yang kami imani Tuhan. Dan kini sekali lagi mau katakan Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Kini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami telah membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikannya benar-benar dari Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, kami dapat menjadi pendengar dan seorang murid Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan ada melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, senang sekali rasanya kembali saya diberi kesempatan untuk menceritakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami. Berawal dari 4 tahun yang lalu, saya bekerja di salah satu sekolah di Kota Malang sebagai petugas kesehatan. Di sana saya bekerja selama 3 tahun. Kenapa bisa sampai 3 tahun? Ya karena saya nyaman di tempat itu dan saya merasa sangat terberkati dan cukup akan penghasilan saya saat itu. Dan lagi juga saya merasakan bahwa pekerjaan ini nggak terlalu berat karena ada beberapa siswa yang praktek di tempat saya yang membantu pekerjaan saya, sehingga saya merasakan pekerjaan ini nggak terlalu berat dan saya nggak merasa benar-benar capek bekerja kayak gitu. Sampai pada akhirnya ada di satu posisi di mana saya merasakan bosan dan saya merasa bahwa pengalaman saya ya itu-itu aja dan saya harus keluar dari zona nyaman saya saat itu. Tapi pada saat itu terkendala bahwa saya adalah orang yang susah untuk memulai sesuatu yang baru dan belajar nyaman dengan sesuatu yang baru. Jadi pada saat itu saya membiarkan diri saya untuk tetap ada di zona nyaman saya. Sampai pada satu titik di mana saya benar-benar merasa bosan dan di mana saya benar-benar merasa penghasilan saya saat itu juga kurang. Yang tadinya merasa cukup, yang tadinya merasa
Ya udah, ini udah cukup, tapi lambat laun saya merasa bahwa ini kurang, jadi saya harus keluar dari pekerjaan ini, mencari pekerjaan yang baru yang sekiranya menambah pengalaman saya dan penghasilan yang lebih dari pekerjaan saya sebelumnya. Singkat cerita, saya bertemu dengan seseorang, dia mengajak saya untuk bekerja di salah satu perusahaan besar, dan ditawari dengan penghasilan yang 3 kali lipat dari pekerjaan saya sebelumnya. Siapa sih yang nggak istilahnya mau gitu loh, 3 kali lipat dari penghasilan saya sebelumnya. Jadi waktu itu saya bertekad untuk ya udah, saya mau keluar dari pekerjaan saya yang lama ini, dan masuk di pekerjaan yang baru. Terlebih juga di pekerjaan saya yang lama mengalami pergantian kepala sekolah yang membuat itu sistemnya menjadi istilahnya nggak cocok buat saya. Ya saya tahu ini salah karena hanya memikirkan pribadi saya, tapi juga kalau lama-lama nggak nyaman kan juga buat apa. Jadi saya memberanikan diri untuk memulai di pekerjaan yang baru. Singkat cerita, saya masuk di pekerjaan yang baru ini. Yang awalnya saya tertarik dengan salary yang begitu besar dan dengan pekerjaan yang juga nggak gitu berat, yang membuat saya mulai beradaptasi dengan pekerjaan saya yang baru saat itu. Sampai pada akhirnya beberapa bulan saya bekerja di sana dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan saya bisa bekerja dengan baik karena itu juga sesuai dengan bidang saya sebelumnya di bagian kesehatan. Jadi saya nggak begitu mengalami kesulitan yang begitu besar di pekerjaan saya yang baru, sehingga saya juga mulai merasa nyaman dengan pekerjaan saya yang baru. Sampai singkat cerita mulai tergoncang dalam artian pekerjaan ini sedikit demi sedikit memunculkan sesuatu yang nggak benar menurut saya, dan itu saya rasakan di beberapa personal. Jadi bukan perusahaannya yang salah, tetapi personalnya, sehingga membuat saya kurang nyaman pada saat itu, karena yang pertama nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kedua juga lama-kelamaan saya di tempat itu bekerja nggak sesuai dengan porsi saya. Jadi istilahnya saya nggak bekerja sesuai apa yang seharusnya saya kerjakan, tapi di luar itu pun jadi saya merasa wah, ini ada yang nggak benar dan ini ada yang nggak beres. Jadi saya mulai agak tergoncang di situ, sampai pada akhirnya saya merasakan bahwa ini benar-benar nggak beres dan saya harus keluar dari tempat itu, karena kalau terus dilanjutkan bisa-bisa saya mungkin melenceng dari jalan Tuhan kayak gitu. Dan singkat cerita, ketika saya benar-benar menjumpai bahwa salah satu orang ini yang membuat saya merasa sudah tidak nyaman di tempat itu, dan seseorang ini yang membuat saya berpikir bahwa gara-gara dia saya harus keluar dari pekerjaan saya yang lama dan mengikut dia, dan pada akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya yang saya awalnya ditawari oleh beberapa tawaran yang sangat menggiurkan. Toh pada akhirnya saya nggak mendapatkan itu semua, malah jauh berbeda dengan apa yang awalnya saya ditawari oleh hal itu, sehingga membuat saya harus berhenti saat itu. Dan singkat cerita, saya keluar dari tempat yang baru itu. Saya kembali untuk mencari pekerjaan yang baru, di mana mencari pekerjaan memang sangat susah. Dan setiap hari, saya ingat waktu itu setiap hari saya bangun pagi untuk mengirimkan lamaran ke beberapa tempat kerja. Dan saya juga ingat saat itu satu hari nggak 1-2 lamaran yang saya kirim, tapi 10 bisa sampai 15 lamaran yang saya kirim ke tempat kerja. Dan memang nggak mudah mencari pekerjaan saat itu. Saya harus menunggu kurang lebih waktu itu 1 bulan, sehingga saya istilahnya nganggur ya di rumah. Jadi saya berpikir bahwa ada salahnya waktu lalu saya cuma pamit sama Tuhan, saya nggak menyerahkan semuanya sama Tuhan.
Jadi waktu itu, Tuhan aku keluar pekerjaan, Tuhan aku mau kerja yang baru. Jadi cuma pamit istilahnya sama Tuhan, nggak benar-benar menyerahkan pekerjaan saya kepada Tuhan, nggak benar-benar istilahnya mengandalkan Tuhan kayak gitu. Jadi saya sempat merasa bersalah dan merasa sangat, ya Tuhan saya salah, saya nggak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri dan mengandalkan kemampuan saya sendiri pada saat itu. Sampai akhirnya saya mengalami dimana saya nggak bekerja, dan itu sangat-sangat membuat saya bosan dan membuat saya juga menguras uang tabungan saya waktu saya menganggur saat itu. Tapi singkat cerita saya mulai bekerja di tempat yang baru, dan itu juga nggak lama. Saya adalah tipe orang yang bosen, atau mungkin orang yang kalau itu nggak sesuai dengan bidang saya, ya udah buat apa, karena saya nggak merasa nyaman dan saya merasa nggak bisa melakukan kayak gitu. Jadi waktu itu beberapa kali masuk keluar masuk pekerjaan, beberapa pekerjaan seperti itu, dan pada akhirnya saya puncaknya adalah selama 2 bulan saya mencari-cari pekerjaan yang susah, 2 bulan saya menganggur, dan lagi saya nggak menyerahkan itu sama Tuhan. Jadi saya cuma mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sekali lagi saya nggak berserah penuh sama Tuhan, sehingga pada akhirnya saya sadar bahwa saya salah saat itu, saya nggak mengandalkan Tuhan kayak itu. Jadi singkat cerita, sampai di akhir tahun 2019 saya benar-benar kayak hilang pengharapan. Saya harus kemana lagi Tuhan, saya harus bekerja apa Tuhan untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya sehari-hari. Sampai pada akhirnya, dan saat ini saya sangat merasa terberkati melalui gereja saya, yang saya bisa bertumbuh melalui gereja tersebut, di mana saya ditawari untuk menjadi salah satu bagian di gereja itu, untuk menjadi salah satu staf di gereja yang saya tempati saat ini. Dan pada saat itu sebenarnya bingung sih, waktu itu iya nggak ya, takut nggak berkompeten atau takut nggak komitmen, apalagi bekerja di salah satu gereja. Itu pasti juga saya berpikir nggak cuma kerja, saya harus menyerahkan waktu saya untuk Tuhan, dan saya harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma pekerjaan saja. Jadi waktu itu saya juga sempat takut, aku takut gak komitmen Tuhan, aku takut aku nggak kompeten dengan pekerjaan saya di gereja itu, sehingga saya berpikir iya nggak ya, sampai pada akhirnya saya memulai untuk menempatkan diri saya, dan saya memulai untuk mengandalkan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Karena pada saat saya ditawari untuk menjadi salah satu staf di gereja, saya juga melakukan lamaran kerja di tempat yang lain. Kalau saya ada tawaran panggilan kerja, dan saya merasa bahwa istilahnya jam kerjanya atau pekerjaannya itu nggak cocok buat saya, istilahnya intinya itu kayak misalnya jam kerjanya yang bentrok dengan jam pelayanan saya di gereja. Jadi saya lebih mengutamakan pelayanan saya di gereja daripada menerima pekerjaan ini. Jadi pada intinya, beberapa panggilan kerja yang saya terima, saya tolak hanya untuk mempertahankan pelayanan saya di gereja pada saat itu. Jadi saya juga sempat berpikir, apa iya ya Tuhan, saya harus di gereja. Jadi waktu saya ya udah buat Tuhan kayak gitu. Dan singkat cerita, ada di waktu dimana saya benar-benar kayak gak tahu ya, Tuhan ngomong sama saya, kamu harus di gereja. Kalau selama ini kamu dipanggil pekerjaan tapi kamu menolak karena alasan gereja, ya udah kamu harus di gereja. Jadi pada saat itu juga saya, oh iya Tuhan, jadi saya mendapatkan seperti jawaban dari Tuhan yang dimana saya harus menerima tawaran untuk bekerja di gereja saya, dan saya harus bukan hanya bekerja tapi harus tetap melayani Tuhan seperti itu. Dan nggak mudah teman-teman, nggak sampai itu saja yang saya alami kebaikan Tuhan. Singkat cerita, saya sudah masuk di gereja
dan saya sudah mulai bekerja di gereja. Dan tentunya gampang, istilahnya itu karena saya sudah mengenal beberapa orang di gereja itu untuk menjadi rekan kerja saya, jadi saya nggak mengalami kesulitan yang begitu signifikan atas pekerjaan saya kayak gitu. Saya merasa sangat terbantu dalam pekerjaan saya saat itu. Tapi lambat laun saya merasakan bahwa masalah saya datang dari segala arah. Jadi pernah nggak sih teman-teman kayak merasa teman-teman sudah menyerahkan hidup teman-teman kepada Tuhan, teman-teman sudah merasa bahwa sudah berdoa, sudah baca firman, sudah melayani, tapi malah masalah itu kayak digerojok gitu loh dalam hidup saya. Dan saat itu saya merasakan hal itu ketika saya sudah bekerja di gereja. Masalah datang satu persatu dari segala arah, dari segala penjuru. Jadi saya merasa bahwa Tuhan, saya ini loh sudah mau menyerahkan istilahnya waktu saya untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, tapi kok kayaknya semenjak saya bekerja di gereja, masalah itu malah bertubi-tubi datang dalam diri saya seperti itu. Saya sempat menyalahkan Tuhan pada saat itu karena sudah mengikuti maunya Tuhan, tapi masalah itu kok ya masih ada kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa salah kayaknya saya bekerja di gereja kayak gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan nggak begitu saja menempatkan saya di mana. Tuhan nggak memiliki suatu rancangan yang jahat kepada saya. Jadi saya percaya pada saat itu masalah-masalah itu datang, itu yang terbaik buat saya. Dalam artian Tuhan memproses saya, membentuk saya di tempat ini, di tempat yang saya bekerja saat ini di gereja saya. Tuhan memproses, Tuhan membentuk, dan memang gak mudah, memang sangat sulit. Tetapi saya nggak pernah merasa menyesal akan keputusan yang saya buat untuk saya bekerja di gereja, karena saya percaya saat itu saya hanya ditumpuk oleh masalah-masalah sehingga saya tidak bisa berpikiran dengan jernih, sehingga saya tidak bisa berpikir dengan dewasa. Dan saya semakin hari semakin memahami maksudnya Tuhan, karena nggak mungkin saya ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang salah. Saya percaya saya saat ini ada karena Tuhan sudah merancangkan itu semua, menempatkan saya di gereja ini untuk membentuk saya, memproses saya menjadi Caca yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Dan saya percaya bahwa di tempat ini, di gereja ini, saya bisa menjadi berkat dan saya bisa bertumbuh melalui mungkin masalah-masalah yang sudah saya terima. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk saya dan bukan merancangkan sesuatu yang buruk untuk saya. Dan di sini saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar. Mungkin teman-teman juga pernah ada di suatu posisi di mana teman-teman merasa bahwa hidup teman-teman saat ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah melakukan maunya Tuhan, sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi teman-teman diberi kesempatan untuk mengalami suatu masalah yang mungkin itu berat, sama seperti yang saya alami. Dan saya di sini mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama melihat itu sebagai suatu prosesnya Tuhan, sebagai caranya Tuhan untuk membentuk saya, membentuk teman-teman semua, untuk dimana kita belajar menerima segalanya dan tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar nggak mungkin menempatkan kita di tempat yang buruk. Mungkin buruk bagi kita, tapi itu baik menurutnya Tuhan, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi saya di sini mengajak teman-teman sekali lagi untuk kita berserah penuh kepada Tuhan, dan apapun yang saat ini kita alami, apapun saat ini yang mungkin sedang kita hadapi, yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, yang nggak sesuai dengan perencanaan kita, tapi percaya bahwa semua itu sudah ada dalam kendali Tuhan, sudah dicatat oleh Tuhan. Dan mari kita mulai belajar untuk membenahi diri kita
dan bukan hanya berpikir akan urusan pribadi kita, tapi kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan hanya pekerjaan kita, mungkin sekolah kita, studi kita, atau pelayanan kita, tapi seluruh kehidupan kita mari kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi hidup saya dan bagi hidup teman-teman semuanya. Dan saat ini saya mengajak teman-teman untuk kita membuka salah satu ayat Alkitab yang menguatkan saya pribadi ketika saya boleh mengalami situasi-situasi, ketika saya boleh mengalami perjalanan yang sangat sulit menurut saya. Satu ayat ini sangat menguatkan saya, dan mari saya akan mengajak teman-teman untuk kita membaca ayat Alkitab ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mungkin beberapa dari kita tidak asing akan ayat ini, tapi mari kita akan bacakan sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya sangat terberkati melalui ayat ini karena saya percaya bahwa rancangan yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah sediakan bagi saya, bagi teman-teman, itu bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kita harus melewati jalan yang berliku, kita harus mengalami situasi yang gak enak, tapi percayalah bahwa itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya mengajak teman-teman sekali lagi untuk kita sama-sama belajar melihat segala sesuatu itu sebagai prosesnya Tuhan yang membentuk kita, memproses kita menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti pengalaman yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, saya mau juga teman-teman seperti saya yang kembali dikuatkan dan nggak menyerah begitu saja, dan nggak mudah menyalahkan situasi yang mungkin kita alami, tapi kembali kita serahkan sama Tuhan, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan bahwa ini loh Tuhan, saya mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, bukan hanya pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau apapun yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan yang selalu pegang kendali, dan Tuhan sudah mempunyai yang terbaik buat kita semua. Dan cukup itu saja yang bisa saya bagikan, saya ceritakan kepada teman-teman. Sekiranya melalui pengalaman saya ini, dan kiranya kita boleh sama-sama belajar melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Dan mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini kami boleh sama-sama belajar mengenai apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami mau sama-sama kembali belajar untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bukan hanya pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami Tuhan, tapi seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau sama-sama kembali diingatkan Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar untuk menjadi anak yang lebih mengandalkan Tuhan, anak-anak yang lebih berharap kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga sertai kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami, pemuda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami tetap menjadi anak-anak yang berdampak baik di tengah situasi saat ini Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh memberitakan Injil Tuhan. Dan siapapun yang boleh melihat kami, mereka juga boleh melihat Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan pengharapan kami
kami serahkan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memegang kendali hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati oleh ibadah kita pada saat ini, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan pujikan pujian ini. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Memberkatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah persekutuan kami kepadamu Tuhan. Inilah puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau memberkati dalam kehidupannya dan pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Yang mereka telah bersungguh-sungguh ibadah kepadamu Tuhan. Kiranya Allah akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati studi kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati juga masa depan, cita-cita pengharapan kami Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan pada saat ini Tuhan, dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami percaya Allah sumber pengharapan bagi kami. Kami percaya Allah sumber kekuatan bagi kami. Dan Allah akan terus memberikan pengharapan kepada kami, kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah seruan doa kami, inilah ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan ini dapat menjadi persembahan yang harum, kudus, berkenan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertemukan kami Tuhan di waktu-waktu mendatang Tuhan, dengan sukacita yang baru Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Selamat hari Sabtu, sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.